anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 4. Hari ini kita memasuki tema kedua anak-anak semuanya. Tema 2 subtema 1, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban kita terkait energi. Sudah siap ya anak-anak semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Red akan memimpin berdoa, silakan anak-anak persiapan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar PPKN kali ini. Pak Red mulai ya pembahasannya. Hak dan kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Air sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari anak-anak semuanya. Manusia memanfaatkan air untuk mandi, minum, menyiram tanaman, mencuci, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, air juga dapat menghasilkan energi listrik. Melalui kincir angin, energi dari air dapat menghasilkan energi listrik. Menikmati air merupakan hak manusia di bumi. Jadi anak-anak semuanya, kita mempunyai hak untuk menikmati air yang ada di bumi ini. Tetapi air yang kita gunakan harus bijaksana. Tidak boleh boros. Sehingga kita juga bisa memberikan kesempatan orang lain untuk menikmati air yang sama juga. Paham ya anak-anak semuanya? Baik, selanjutnya yaitu menggunakan energi listrik secara bijak. Nah, kewajiban kita dalam menghemat energi listrik yang pertama, menggunakan lampu daya rendah sesuai dengan kebutuhan. Jadi anak-anak semuanya, alangkah lebih baiknya kita ketika berada di rumah, ketika memasang lampu itu menggunakan lampu daya rendah dan digunakan sesuai kebutuhan. Apabila sudah siang hari atau pagi hari, ketika muncul cahaya matahari, silakan lampunya dimatikan. Nah, itu namanya menghemat energi. Kemudian yang kedua, menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun tidur. Ingat ya, tidak boleh lupa mematikan lampu ketika sudah bangun tidur. Apalagi sudah muncul cahaya matahari, lampu wajib dimatikan. Kemudian yang keempat, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi. Jadi anak-anak harus tahu ketika menggunakan alat listrik dengan daya tinggi itu tidak boleh sembarangan. Jadi ketika memang dihidupkan, ya dihidupkan sekalian untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Jangan dibuat mainan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Berarti itu tidak menghemat energi. Paham? Kalau sudah paham, Pak Red lanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya kita justru akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Kalau di depan tadi ada pembahasan mengenai hak, kewajiban, apa itu pengertiannya hak dan kewajiban? Nah, di sini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, kita akan belajar pengertian hak dulu. Hak adalah sesuatu mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada kita sendiri. Misalnya, kita bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama kepercayaan kita masing-masing. Hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik kita anak-anak. Itu adalah hak. Kalian berhak untuk sekolah. Kalian berhak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, itu namanya hak. Jadi sesuatu yang menjadi milik kalian. Paham ya? Kalau sudah paham berarti kita akan belajar mengenai kewajiban. Nah, apa itu pengertian kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang karena kedudukan seseorang. Contohnya, kewajiban seorang pelajar berbeda dengan seorang guru atau seorang dokter.
Kemudian kewajiban perawat berbeda dengan seorang guru. Nah, paham ya? Kewajiban kata dasarnya adalah wajib. Jadi sesuatu hal yang harus kita lakukan, itu namanya kewajiban. Kalau Pak Guru Bu Guru berarti mengajar, itu adalah kewajibannya. Harus dilakukan oleh seorang guru berarti mengajar. Yang harus dilakukan oleh seorang siswa adalah belajar. Nah, itu adalah kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus wajib kita lakukan karena kata dasarnya adalah wajib. Paham ya anak-anak semuanya terkait pembahasan kita kali ini? Mungkin itu pembahasan kita kali ini anak-anak. Sampai bertemu dalam pembelajaran PPKN selanjutnya. Sekian dari Pak Roid. Kerjakan tugas, lakukan kegiatan positif dan jangan lupa ibadahnya. Sekian dari Pak Roid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.